Al-Dabah secara bahasa merujuk kepada setiap makhluk yang berjalan di atas muka bumi. Dalam pengertian istilah, Al-Dabah adalah sejenis makhluk yang akan muncul pada akhir zaman saat manusia semakin jauh dari agama. Kemunculannya merupakan salah satu tanda besar dari hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis. Istilah Dabatul Ard mencakup semua jenis binatang yang melata di atas bumi, baik yang berkaki 2, 4 maupun yang merayap. Imam Al-Tantawi, mantan Syekh Al-Azhar, dalam kitab tafsirnya Al-Wasit fi Tafsir Al-Quran Al-Karim mendefinisikan Dabah sebagai kata nama yang merujuk pada setiap makhluk yang memiliki ruh, tanpa memandang jenis kelamin atau apakah makhluk itu berakal atau tidak. Oleh karena itu, tidak aneh jika istilah Dabatul Ard juga bisa dimaknai sebagai hewan seperti anai-anai. Penafsiran ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka ketika kami menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya kecuali semut putih atau anai-anai yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia tumbang, taulah golongan jin itu bahwa kalau mereka mengetahui yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surat Saba ayat 14. Namun, berdasarkan dalil tentang tanda-tanda kiamat, makna Dabatul Ard tentu berbeda dari pengertian umumnya, yang merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Dan terdapat banyak dalil yang menjelaskan tentang kemunculan Dabatul Ard pada akhir zaman, yang salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apabila datang waktunya bagi mereka untuk menerima hukuman, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahwa manusia tidak lagi yakin kepada ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami." Quran Surat An-Naml ayat 82. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengenai ayat ini menyebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat kemunculan Dabah ini terjadi ketika manusia sudah tidak lagi mengajak kepada kebaikan dan tidak lagi mencegah kemungkaran. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau berkata, "Hal ini akan terjadi ketika tidak ada lagi yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar." Pendapat serupa juga disampaikan oleh Atiyah yang mengatakan kemunculan Dabatul Ard akan terjadi saat manusia tidak lagi mengenal kebaikan dan tidak lagi mengingkari kejahatan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makhluk ini akan muncul pada akhir zaman ketika manusia telah rusak moralnya, meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengganti agama yang benar dengan mengikuti kebatilan. Maka Allah akan mengeluarkan makhluk dari bumi. Ada yang mengatakan bahwa makhluk tersebut muncul dari Mekah, sementara pendapat lain menyebutkan dari tempat lain. Setelah kemunculannya, manusia mulai berbicara tentang makhluk tersebut. Imam Al-Qurtubi juga mengutip perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menyatakan bahwa berlakunya hukuman waqal qawil terjadi ketika para ulama meninggal dunia, ilmu hilang, dan Al-Quran diangkat dari manusia. Ibnu Mas'ud juga berkata, "Perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum ia diangkat." Lalu orang-orang bertanya, bagaimana mungkin mushaf Al-Quran diangkat sementara hafalan Al-Quran masih tersimpan di dada para penghafalnya? Ibnu Mas'ud menjawab, "Pada malam hari seseorang masih mengingatnya, tetapi keesokan paginya hafalannya hilang dari dadanya dan ia lupakan kalimat la ilaha illallah." Mereka kemudian kembali kepada perkataan-perkataan jahiliyah dan syair-syairnya. Saat itulah ketetapan hukuman jatuh kepada mereka. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili juga menegaskan bahwa pada akhir zaman, ketika manusia telah rusak, tidak lagi menjalankan perintah Allah dan menggantikan agama yang benar, mereka akan menerima azab yang dijanjikan menjelang tibanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan makhluk melata dari bumi yang akan berbicara kepada manusia, bahwa kebanyakan dari mereka tidak lagi meyakini ayat-ayat Allah. Beberapa ulama mutakhirin berpendapat bahwa makhluk tersebut mungkin seorang manusia karena ia digambarkan berbicara dan semua yang melata di bumi disebut sebagai Dabah. Makhluk ini juga dikenal dalam beberapa riwayat sebagai Jasasa, dan terkait dengan hal ini terdapat beberapa hadis ahad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ashab Al-Sunnah dari Uzaifah bin Asid Al-Ghifari,
Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW muncul di hadapan kami saat kami sedang berbincang-bincang. Kemudian baginda bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang berbincang tentang kiamat." Lalu baginda bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga kamu melihat 10 tanda Al-Dukhan atau asap, Dajjal, Al-Dabah, matahari terbit dari barat, turunnya Isa ibnu Maryam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 gempa bumi besar, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 lagi di semenanjung tanah Arab, dan akhirnya keluarnya api dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia ke tempat masyar mereka." Riwayat Muslim 7467, Al-Tirmizi 2183, Ibnu Majah 4055, dan Al-Daraqutni 182. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada 3 perkara jika telah muncul tidak akan bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman atau tidak berusaha melakukan kebaikan di dalam imannya. 3 perkara itu adalah terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan Dabatul Ard atau binatang yang melata di bumi." Riwayat Muslim 158. Dalam hadis lain juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari barat, asap, Dajjal, Al-Dabah, kematian sebagai perkara khusus bagi kalian, dan urusan umum atau kiamat." Riwayat Muslim 2947. Abu Zura meriwayatkan bahwa 3 kelompok muslim bertemu Marwan bin Al-Hakam di Madinah dan mendengar dia membicarakan tanda-tanda kiamat, menyebut bahwa tanda pertama yang akan muncul adalah Dajjal. Namun Abdullah ibnu Amr berkata bahwa Marwan keliru. Ia berkata, "Sesungguhnya aku menghafal 1 hadis dari Rasulullah yang aku masih ingat. Aku mendengar baginda bersabda, tanda pertama kiamat yang akan muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang atau dabah pada waktu duha. Keduanya muncul secara berurutan dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu, tetapi keduanya akan muncul dalam jangka waktu yang sangat singkat." Riwayat Muslim 5238 dan Ahmad 6881. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hikmah di balik terbitnya matahari dari sebelah barat adalah sebagai tanda ditutupnya pintu taubat, dan setelah itu Dabatul Ard akan muncul untuk membedakan antara orang yang beriman dan orang kafir, sebagai penegasan bahwa pintu taubat telah benar-benar tertutup. Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar menyatakan bahwa binatang melata ini adalah salah satu tanda kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala yang akan muncul pada akhir zaman, saat kejahatan merajalela dan kerusakan tersebar luas, sementara kebaikan menjadi sangat sedikit. Binatang melata inilah yang disebutkan Allah dalam firman-Nya pada surat An-Naml ayat 82. "Dan apabila telah tiba waktunya untuk manusia dihukum, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahwa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat kami." Jelas bahwa binatang ini bukanlah makhluk melata biasa. Ia memiliki kemampuan berbicara dan bercakap dengan manusia. Beberapa hadis Rasulullah juga telah menyebutkan bahwa keluarnya binatang melata ini merupakan salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Bukhari dalam Al-Kabir, Al-Baghawi dalam riwayat dari Ali bin Ja'ad, dan Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, semuanya meriwayatkan dengan sanad marfu yang sahih dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Binatang melata akan muncul, meninggalkan tanda pada hidung manusia. Jumlah orang yang terkena tanda ini akan semakin banyak, sehingga ketika seorang memberi seekor unta dan ditanya, 'Dari siapa kamu membeli unta ini?' dia akan menjawab, 'Dari seseorang yang memiliki tanda di hidungnya.'" Sahabat yang beriman, inilah tempat keluar Dabatul Ard. Berdasarkan surat An-Naml ayat 82, kemunculan Dabatul Ard disebutkan berasal dari dalam bumi, bukan dari langit atau tempat lain. Namun pertanyaan yang muncul adalah di bagian mana dari bumi binatang ini akan keluar.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pergi bersama Rasulullah ke suatu daerah gurun di dekat Mekah. Itu adalah kawasan yang berangin dengan pasir di sekitarnya. Lalu Rasulullah bersabda, dabah akan keluar dari tempat ini, dan lebar rekahan tempat keluarnya sekitar sejengkal dan panjangnya juga sejengkal." Riwayat Ibnu Majah 4067 dan Ahmad 23.411. Terkait dari arah mana binatang ini akan keluar, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Yang salah satu pendapat diriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berbicara tentang dabah. Huzaifah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, dari mana binatang ini akan muncul?" Rasulullah menjawab, "Dari masjid yang paling agung dan paling dimuliakan oleh Allah, yaitu Masjid Al-Haram." Riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat 1635 dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 8490. Imam Al-Tabari di dalam tafsirnya berkata, dikatakan bahwa tempat keluarnya Al-Dabah adalah di Mekah. Ibnu Katsir juga menyebutkan Allah akan mengeluarkan dabah dari bumi dan dikatakan dari Mekah, serta dikatakan juga dari tempat lain. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa dabah akan keluar dari Bukit Sofa. Yang diriwayatkan dari Atha, ia berkata, "Aku melihat Abdullah bin Amr radhiyallahu an berdiri dekat Bukit Sofa. Kemudian ia mengangkat kakinya dan berkata, 'Jika engkau mau, aku bisa meletakkan kaki ini di tempat keluarnya Al-Dabah.'" Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dabah akan keluar dari rekahan di Bukit Sofa." Imam Al-Syaukani menukil berbagai pendapat ulama mengenai tempat keluarnya Dabatul Ard, yang menyebutkan para ulama berbeda pendapat tentang dari mana Dabatul Ard akan keluar. Ada yang mengatakan dari Bukit Sofa di Mekah, ada juga yang mengatakan dari Bukit Abu Kubais atau juga di Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwa dabah akan keluar di 3 tempat. Mula-mula di sebuah lembah, di mana manusia akan melawannya hingga banyak darah tumpah. Lalu ia akan bersembunyi dan keluar lagi di Qura. Kemudian akhirnya muncul dari masjid terbesar dan paling mulia, yaitu Masjid Al-Haram. Ada juga yang mengatakan bahwa ia akan keluar antara rukun dan makom di Mekah. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa ia akan keluar di Tihama, di Masjid Al-Kufa dari arah Far Al-Tanur di sebagian wilayah Taif, atau dari batu di Sibi Ajiyad. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dabah akan keluar dari rekahan pada Ka'bah. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Dabatul Ard akan keluar dari salah satu lembah di Tihama. Sementara itu, menurut riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Amr, Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, dabah akan muncul di Ajiyad yang terletak di Mekah. Sebagai kesimpulan, kebanyakan pendapat ulama menunjukkan bahwa Dabatul Ard akan muncul di Mekah, dan hal ini didukung oleh hadis dalam Sunnah Ibnu Majah dan pernyataan sahabat yang menyebut bahwa dabah akan muncul di Bukit Sofa di Mekah. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Dabatul Ard akan keluar dan bersamanya tongkat Nabi Musa alaihissalam serta cincin Nabi Sulaiman. Dabah ini akan menandai orang kafir dengan cincin tersebut pada hidung mereka dan memperjelas keceriaan wajah orang beriman dengan tongkatnya, sehingga para ahli makanan yang sedang makan akan berkumpul di hidangan mereka, yaitu salah seorang dari mereka akan berkata, "Hai orang beriman," dan yang lainnya akan berkata, "Hai orang kafir." Riwayat Ahmad 7937, Ibnu Majah 4066, dan At-Tirmizi 3187. Dan inilah beberapa pendapat ulama mengenai susunan kronologi tanda-tanda besar kiamat. Yang pertama, Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menyusun tanda-tanda kiamat besar sebagai berikut. Pertama, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya Dabatul Ard pada hari terbitnya matahari dari arah barat. 2. Imam Asyuyuti di dalam kitabnya Al-Dur Al-Mantur fi Al-Tawil bi Al-Matur menukilkan pendapat Wahab bin Munabi
mengenai susunan tanda-tanda kiamat besar sebagai berikut, yaitu peperangan dengan Rum atau Al-Rum, keluarnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Al-Dukon, munculnya Dabah. 3. Syekh Mutawatil As-Sarawi di dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal Al-Dar Al-Akhirah menyusun tanda-tanda kiamat besar sebagai berikut, yaitu turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Al-Dukon, munculnya Dabah, api yang menghalau manusia, dan terbitnya matahari dari arah barat. Mengenai waktu keluarnya Dabatul Ard, hadis yang menyebutkan bahwa Dabah akan keluar pada waktu pagi. Rasulullah bersabda, Dabatul Ard akan keluar kepada manusia pada waktu duha atau pagi. Riwayat Muslim 5238 dan Ahmad 6881. Ciri-ciri rupa dan bentuk Dabatul Ard. Berdasarkan himpunan Nas, berikut adalah beberapa ciri Dabatul Ard. Tidak seperti hewan biasa yang ada di muka bumi, memiliki bulu di seluruh tubuhnya, mempunyai 4 kaki dan kuku, tidak memiliki ekor, memiliki tanduk, berukuran besar dan tinggi, mampu bercakap dan memahami bahasa manusia, berbicara kepada orang yang tidak beriman, menyampaikan bahwa manusia telah tidak lagi meyakini ayat-ayat Allah, seperti yang dinyatakan di dalam surat An-Naml ayat 82. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Dabah adalah makhluk besar yang muncul dari bumi sebagai tanda kiamat dan bukti kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang mati dari tulang yang hancur. Tingginya mencapai 70 hasta, berbulu halus, berwarna kuning seperti bulu burung, dan memiliki 2 sayap berbulu. Ada juga yang menyebutnya sebagai Al-Jazasa, yang tidak pergi jika dihalau dan sukar ditemukan jika dicari. Hakikat Dabatul Ard. Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai Dabatul Ard, dan berikut adalah beberapa pandangan yang ada. Pandangan pertama, ada yang berpendapat bahwa Dabah adalah anak unta Nabi Shaleh alaihissalam, dan pendapat ini dianggap sebagai yang paling sahih. Wallahu alam. Pendapat kedua, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa Dabah adalah Al-Jazasa, sebuah makhluk aneh yang disebut di dalam hadis panjang mengenai Dajjal yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Pendapat ketiga, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Dabah adalah seekor ular besar yang berlingkar di atas tembok Ka'bah semasa kaum Quraisy hendak membina semula Ka'bah setelah runtuh akibat banjir besar. Pendapat keempat, ada yang berpendapat bahwa Dabah merujuk kepada jenis binatang melata secara umum, bukan binatang tertentu dengan keajaiban atau keanehan. Pandangan ini menyebutkan bahwa Dabah mungkin adalah kuman atau bakteri yang merusakkan tubuh dan juga kesehatan, serta melukai atau membunuh orang yang terjangkit. Ini mungkin merupakan peringatan bagi manusia untuk merenungi dan juga kembali kepada Allah Ta'ala dan agamanya. Kelima, beberapa mufasir pada zaman Imam Qurtubi berpendapat bahwa Dabah mungkin merujuk kepada seorang manusia yang berkata-kata dan berdebat dengan ahli bid'ah dan juga kekufuran, lalu mengalahkan mereka. Dalam konteks ini, hujah yang jelas akan menyebabkan kehancuran bagi pihak yang salah dan keselamatan bagi pihak yang benar. Tarjih. Dalam menilai pendapat ini, Imam Al-Qurtubi menyatakan, jika Dabah itu adalah manusia, maka ia bukanlah tanda khusus yang luar biasa dan tidak termasuk dalam salah satu daripada 10 tanda kiamat yang disebut di dalam hadis Rasulullah. Dan ini karena terdapat banyak ahli debat terhadap ahli bid'ah. Oleh karena itu, jika Dabah adalah manusia yang berilmu dan mulia yang berdebat dengan orang-orang duniawi, ia lebih wajar disebut sebagai insan, alim, atau imam daripada disebut sebagai Dabah atau hewan melata. Pendapat yang menganggap Dabah sebagai kuman atau bakteri juga jauh dari kebenaran. Sebab-sebabnya adalah sebagai berikut. Sejarah dan kehadiran. Kuman atau bakteria telah wujud sejak zaman dahulu. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang merusakkan tubuh manusia, tanaman, dan juga ternakan. Namun, Dabah sebagai tanda hari kiamat belum muncul. Keterlihatan. Bakteri biasanya tidak dapat dilihat dengan mata kasar, sedangkan Dabah sebagai tanda hari kiamat dapat dilihat dengan jelas oleh manusia. Nabi menyebut
bahwa Dabah dapat dilihat dan ia membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam serta cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Tanda kafir dan iman. Dabah memberi tanda yang jelas di dahi manusia untuk membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Sebaliknya, bakteri tidak memberikan tanda seperti itu sama sekali. Oleh karena itu, keyakinan yang harus dipegang adalah bahwa Allah Ta'ala akan mengeluarkan Dabah dari dalam bumi pada akhir zaman yang dapat berbicara dengan manusia. Perkataan Dabah merupakan pertanda bagi manusia bahwa mereka layak menerima ancaman karena mendustakan ayat-ayat Allah. Kehadiran Dabah akan mengingatkan manusia tentang kedekatan hari kiamat, mengingatkan mereka tentang kebenaran hari kiamat yang sebelumnya mereka ingkari. Dan sahabat yang beriman, apabila Dabatul Ard muncul dari bumi, ia akan berbicara kepada manusia sebagaimana dinyatakan di dalam surat An-Naml ayat 82, yang akan menyatakan kepada mereka bahwa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan juga pengajaran kami. Quran surat An-Naml ayat 82. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Qatadah serta riwayat dari Ali radhiyallahu an mengatakan bahwa Dabah akan berbicara kepada manusia. Maksudnya, ia akan memberikan khutbah kepada mereka. Imam Al-Qurtubi pula mengutip pendapat Al-Sudi yang menyatakan bahwa Dabah akan berbicara tentang kebatilan agama-agama selain Islam. Dikatakan bahwa Dabah akan berbicara dengan lidah yang jelas yang dapat didengar oleh orang dekat dan jauh, memberitahukan bahwa manusia telah tidak lagi meyakini ayat-ayat Allah. Muncul persoalan mengenai kemungkinan binatang boleh berbicara sehingga difahami manusia. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, jelas bahwa segala sesuatu di alam ini boleh berkata-kata jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain termasuk percakapan burung hudhud dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Burung belatuk itu tidak lama goibnya selepas itu, lalu datang sambil berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku dapat mengetahui secara meliputi perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya, dan aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan membawa kabar berita yang diyakini kebenarannya." Quran surat An-Naml ayat 22. Dalam hadis terdapat juga kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Jabir bin Samurah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui ada sebuah batu di kota Mekah yang memberi salam kepada aku." Riwayat Muslim 2277. Hadis lain menceritakan tentang daging yang bercakap kepada Rasulullah, memberitahu bahwa ia telah diracun. Sunan Abi Daud hadis nomor 4512. Ada juga kisah pohon kurma yang menangis apabila mimbar khutbah Nabi Muhammad SAW dipindahkan. Oleh karena itu, berdasarkan dalil tersebut, jelas bahwa percakapan Dabatul Ard bukanlah sesuatu yang mustahil. Sahabat beriman, pada dasarnya Dabatul Ard adalah salah satu tanda besar kiamat yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Beberapa ulama berpendapat bahwa kemunculan Dabatul Ard dengan izin Allah adalah salah satu tanda akhir yang besar sebelum berlakunya kiamat. Dan berdasarkan perbincangan yang telah disebutkan, kedatangan dan kemunculan Dabatul Ard akan menjelaskan dan berbicara kepada manusia, memisahkan antara mereka yang beriman dan yang kufur. Oleh karena itu, adalah penting untuk kita mempercayai dengan penuh keyakinan kepada Allah mengenai hari akhirat dan tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.